Halo, apa kabar? Saya Bin Indramawan. Selamat datang di CNN Indonesia Drive, tempat berita terbaru seputar dunia otomotif dari berbagai sisi, mulai dari review mobil dan motor terbaru, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren otomotif yang sedang hangat diperbincangkan. So, start your engine and let's drive! Ratusan pembalap motocross dari berbagai daerah mengikuti kejuaraan di sirkuit Aisiteru, Desa Danau Lancang, Kabupaten Kampar, Riau pada Minggu 25 Januari 2026. Ajang balapan ini menjadi daya tarik tersendiri karena diikuti oleh berbagai kelompok usia, mulai dari remaja hingga kategori anak-anak. Sebuah perkebunan kelapa sawit di Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, Riau disulap menjadi lintasan balap motocross. Sirkuit ini sengaja dibangun untuk menyalurkan bakat para pembalap lokal maupun luar daerah. Deru mesin dan sorak-sorai penonton menambah semarak kejuaraan grass track motocross tersebut. Tercatat sebanyak 120 pembalap turut meramaikan acara ini. Tak hanya dari Riau, para pembalap juga datang dari Aceh, Jambi, Sumatera Utara, hingga Pulau Jawa. Sejumlah pembalap pun mengaku cukup kesulitan menaklukkan lintasan di tengah kebun sawit ini. Seperti Joko, pembalap asal Aceh ini merasa karakter sirkuit yang sempit sangat menguras tenaga. Namun berkat kematangan persiapan, ia tetap berhasil menduduki posisi pertama pada kelas modifikasi 130 cc. Kita alhamdulillah di posisi bintang 1 di kelas modifikasi 130 cc. Yang ini tadi Nomor 1 130 cc. Sebenarnya ini dari WSS sendiri sudah berapa ini persiapannya? Oh, kalau persiapan ya bisa dibilang namanya kan juga atlet Kak, pasti persiapannya pasti matang. Karena kan dari Binjai kemarin juga jauh kan Kak, pasti persiapannya cukup matang. Kadang-kadang kan Iya, di Aceh banyak yang bagus. Ya bukan di Aceh aja sih, di Sumatera, di Riau, dan di Pulau Jawa pun masih banyak kelas yang lebih baik lagi. Jokowi ini kan sudah berpengalaman di kesulitan menghadapi trail pertama di wilayah sawit ini. Kalau untuk wilayah sawit sih sudah terbiasa, tapi untuk sirkuit ini cukup menguras tenaga karena sirkuitnya kecil. Jadi harus benar-benar dari race pertama itu harus gaspol, nggak bisa ulur-ulur waktu lagi. Antusiasme warga terlihat di setiap tikungan lintasan saat mereka memberikan semangat kepada pembalap jagoannya. Selain sebagai ruang ekspresi, ajang ini diharapkan dapat menjaring bibit atlet berbakat untuk maju ke tingkat nasional. Event ini kita selenggarakan, pertama tujuan kita tentu menampung bakat-bakat para pemuda ini yang hobi otomotif. Yang kedua tentu event ini juga untuk menghibur masyarakat Tapung Raya ini khususnya di Desa Danau Lancang. Kemudian event ini juga tujuan kita bagaimana UMKM yang ada di sini bisa berkembang, bisa diperkenalkan berlaga, ada juga yang dewasa, remaja, bahkan juga yang kelas anak-anak di masih SD pun kita ini kan kita salurkan. Kejuaraan trofi Pal Desa Lancang itu mempunyai panitia teknis, persiapan segala macam sudah kita siapkan sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Jadi sejauh ini aman, terkendali, alhamdulillah cuaca juga mendukung. Kalau peran Karang Taruna dalam penyelenggaraan motocross ini bagaimana? Baik, kami berkolaborasi antara desa, pemerintahan desa Lancang, kemudian Karang Taruna, dan juga ada investor yaitu Ester Group. Nah, yang mana kami Karang Taruna menjadi panitia lokal, kami memperdayakan pemuda-pemuda sehingga ini menjadi kegiatan yang positif. Kedepannya, para pembalap berharap panitia bisa memperluas lintasan agar mereka lebih leluasa berakselerasi saat memacu kuda besi masing-masing di atas trek. Ujang Andrian, Kampar, Riau. Berbekal kreativitas dan keuletan, seorang warga di Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat,
berhasil menyulap motor lama atau jadul jadi motor custom yang unik dan trendy. Dari ketekunannya ini, ia mampu menghasilkan omset hingga puluhan juta rupiah per bulan sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi warga sekitar. Beginilah kesibukan para pemuda di sebuah bengkel sederhana di Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Mereka tengah asyik merakit sejumlah motor jadul pesanan pelanggan. Meski hanya menggunakan peralatan sederhana seperti spidol dan kardus bekas, mereka mulai membuat desain sepeda motor di atas plat besi. Desain tersebut kemudian digarap secara manual hingga menjadi bagian motor yang siap dirakit. Usaha motor custom ini digeluti oleh Muhammad Nur Halid Afriandani. Dimulai sejak tahun 2020, Nur Halid belajar secara otodidak dengan membongkar dan memodifikasi ulang motor-motor lama. Hasil kreasinya kemudian dia pasarkan melalui media sosial dan ternyata menarik minat banyak pelanggan dari berbagai daerah. Untuk merakit satu unit motor custom dibutuhkan waktu sekitar 10 hari, mulai dari tahap awal hingga tahap penyelesaian atau siap pakai. Saat ini, Nur Halid tengah menyelesaikan pesanan yang mencapai 30 unit. Satu unit motor modifikasi ini dibanderol seharga 17 juta rupiah dan diklaim telah terjual ke seluruh wilayah Indonesia. Dari hasil penjualan motor custom tersebut, Nur Halid mampu meraup pendapatan 40 hingga 60 juta rupiah per bulan. Mulai usaha saya dulu mulai 2020, soalnya kan pertama-tama saya belum produksi langsung. Saya ngambil motor yang sudah jadi di Bali. Nah, di Bali saya ngambil di sana, saya nampil di teman-teman di Bali. Jadi lama-lama saya mikir, karena dalam 1 bulan itu saya bolak-balik Bali itu 15 kali ngambil motor. Jadi saya mikir di kapal, lama-lama juga capek saya bolak-balik. Dari sana saya berpikir teman-teman dari Bali sama Jawa bisa, kenapa saya nggak bisa? Nah, dari sana lah saya belajar. Dari sini beli peralatan seperti mesin las, gerinda. Saya belajar rodida sendiri. Saya ikutin motor-motor yang udah jadi, saya bongkar total, dibagi jadi malnya. Nah, dari sana lah. Nah, setelah itu kita coba penjualan lewat marketplace seperti sosial media. Nah, alhamdulillah banyak juga peminatnya. Hebat. Namanya motor custom ini kan sesuai selera teman-teman, customer mau request. Kalau pembuatan satu motor itu kalau nggak ada antrian paling lama 10 hari itu sudah finish. 10 hari. Nah, kalau lagi banyak antrian seperti sekarang nih, hampir 3 bulan baru jadi. Karena kita target dalam 1 bulan itu sekitar, kalau sama mulai dari harga motor ya, total semuanya. Biaya pembuatannya? Biaya pembuatan termasuk sama harga motor itu sekitar 17 jutaan. Itu satu motor? Ya. Nah, itu dijual ke mana saja, Bang? Alhamdulillah, sekarang ini gara-gara sosial media ini se-NKRI, Bang, se-Indonesia. Hampir ya? Ya, sampai Sumatera, Papua, Medan, pokoknya luar pulau ini semua. Kalau saya lakunya 10, ya kurang lebih 40-50 lah. 50 jutaan? Ya. Itu sebulan itu berapa yang laku biasanya, Bang? Motor? Dalam sebulan? Ya. 10 motor ya? Untuk melayani permintaan konsumen yang terus meningkat, Nur Halid kini memberdayakan para pemuda di sekitar tempat tinggalnya sebagai pekerja guna membantu meningkatkan perekonomian warga setempat. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Bulan Ramadan akan segera tiba. Nah, sebagai persiapan mudik lebaran nanti, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta mulai membuka pemesanan tiket kereta api untuk masa angkutan lebaran 2026. Pemesanan tiket ini dapat dilakukan hingga 45 hari sebelum keberangkatan. KAI Daob 1 Jakarta kembali membuka penjualan tiket kereta api lebaran dengan skema pemesanan H-45 sebelum keberangkatan.
Kebijakan ini diterapkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat sekaligus menghindari penumpukan pemesanan tiket menjelang hari raya. KAI menyiapkan layanan kereta api reguler dengan total 35 perjalanan per hari dari stasiun Gambir dan 34 perjalanan per hari dari stasiun Pasar Senen. Belum ada tanggal tertentu yang menjadi puncak pemesanan tiket. Namun berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, puncak keberangkatan biasanya terjadi pada H-3 hingga H-5 Lebaran. Ya, jadi H-45 ya, berarti sekarang tanggal 25 Januari, berarti masyarakat bisa memesan untuk keberangkatan tanggal 11 Maret. Nah itu, atau kalau misalkan hari rayanya tanggal 20 berarti ini H-10. Adapun tujuan favorit pemudik diperkirakan masih sama seperti periode angkutan mudik tahun sebelumnya. Antara lain Yogyakarta, sejumlah kota di Jawa Tengah seperti Semarang, dan kota-kota di Jawa Timur seperti Surabaya, serta Bandung. Kalau menurut aku ya, KAI juga lumayan gercep ya, dia buka tiketnya lebih awal, jadi untuk penumpang bisa lebih teliti untuk ngecek tiketnya lagi gitu. Saya suka sekali sih sebenarnya, soalnya kan bisa kita lihat untuk bulan ke depan, jadi kita bisa ngerencanain lebih baik lagi jadwalnya. KAI mengimbau kembali kepada masyarakat yang akan mudik Lebaran untuk segera merencanakan perjalanan dan membeli tiket sejak dini melalui kanal resmi. Niputu Jenita Loves, Ilham Aji, Jakarta. Persaingan pasar mobil asal Cina semakin ketat. Geely Auto bersiap membawa dua merek premiumnya yaitu Zeekr dan Lynk & Co ke Indonesia mulai tahun ini. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Drive. Industri otomotif Indonesia memasuki babak baru. Pengelolaan merek Kia di Indonesia kini dipegang langsung oleh prinsipal dan siap memperluas merakit mobil di dalam negeri termasuk kendaraan listrik. Di saat yang sama, Geely Auto juga bersiap membawa dua merek premiumnya yaitu Zeekr dan Lynk & Co ke Indonesia mulai tahun 2026. Setelah puluhan tahun ditangani distributor lokal, kini pengelolaan merek Kia di Indonesia resmi dipegang langsung nih oleh prinsipal melalui Kia Sales Indonesia. Langkah ini jadi titik awal era baru bagi Kia. Di bawah kendali langsung prinsipal, Kia mengikuti jejak saudaranya, yakni Hyundai yang lebih dulu dikelola langsung oleh pusat dari Korea Selatan. Meski ada dalam satu payung Hyundai Motor Group, tapi manajemen Kia menegaskan kalau posisi kedua merek ini bakalan berada setara dan tetap bakalan bersaing di pasar yang sama. Pengembangan desain, karakter kendaraan, sampai strategi pemasaran tetap dijalankan secara terpisah. Restrukturisasi ini nggak cuma berdampak pada manajemen, tapi juga kepada strategi bisnis Kia di Indonesia. Kia menargetkan akan membangun hingga 100 jaringan dealer di seluruh Indonesia selama beberapa tahun ke depan. Mereka juga memastikan bakalan memproduksi mobilnya di dalam negeri. Produksinya bakal memanfaatkan fasilitas milik Hyundai di Cikarang, Jawa Barat. Nah, sinergi ini memungkinkan efisiensi biaya produksi, mempercepat distribusi suku cadang, serta memperkuat layanan purna jual. Nggak cuma mobil konvensional, Kia juga bakal nyiapin produksi kendaraan listrik di Indonesia. Dalam strategi produk, Kia juga memilih fokus pada segmentasi terbesar di Indonesia, yaitu mobil MPV dan juga SUV. Model kunci yang disiapin adalah Kia Carens, generasi terbaru yang juga dihadirkan dalam event peluncuran babak baru Kia di Indonesia ini. Carens bukan cuma model yang dihadirkan, melainkan simbol arah desain dan positioning Kia di Indonesia ke depan. Dalam gelaran IMS 2026, Kia menjanjikan bakal menghadirkan Kia Carens versi pasar Indonesia beserta sejumlah line-up yang juga bakal dimasukin di waktu mendatang. Sementara itu, dari pabrikan China, langkah agresif juga disiapkan nih sama Geely Auto. Dalam peluncuran harga mobil listrik Geely iX2 di Pantai Indah Kapuk 2, Jakarta Utara pada 20 Januari 2026, Geely Auto Indonesia memastikan bakal membawa dua sub merek mereka yang berada di kelas premium ke tanah air pada tahun 2026 ini. Dua merek tersebut adalah Zeekr dan Lynk & Co.
Masuknya dua brand ini menandai strategi baru Geely untuk naik kelas ke segmentasi yang lebih premium. Zeekr sebenarnya sempat diperkenalkan pada ajang GJAW 2024 lalu, tapi baru dipastikan masuk pada tahun 2026 ini dan akan diposisikan sebagai merek kendaraan listrik luxury dengan teknologi tinggi dan segmentasi kelas atas. Sementara Lynk & Co dikenal sebagai merek dengan karakter desain yang modern, teknologi konektivitas tinggi, dan konsep gaya hidup urban. Masuknya Zeekr dan Lynk & Co juga menunjukkan bahwa pabrikan China nggak lagi cuma bermain di segmentasi mobil berharga murah, tapi mulai menantang langsung nih merek-merek Jepang, Korea Selatan, sampai Eropa yang berada di kelas premium atau bahkan luxury. Kalau seluruh rencana ini terrealisasi, maka peta persaingan otomotif di Indonesia bakal berubah secara drastis. Konsumen Indonesia tentunya bakal mendapatkan lebih banyak pilihan, baik dari segi desain, powertrain, teknologi yang lebih maju, sampai persaingan harga yang semakin kompetitif. Tim Liputan CNN Indonesia Drive. Ducati Indonesia resmi memperkenalkan Ducati MX Team sebagai tim motocross Ducati pertama di Indonesia. Tim ini akan berlaga di ajang motocross nasional hingga regional Asia Tenggara dengan dua pebalap muda, yaitu Diva Ismayana asal Bali dan Hilman Maksum asal Cilacap, Jawa Tengah, dengan menggunakan Ducati Desmo 450 MX Factory. Peluncuran Ducati MX Team Indonesia digelar di Jakarta, Selasa 20 Januari 2026. Tim ini resmi menjadi tim motocross Ducati pertama di Indonesia, sekaligus menandai langkah serius Ducati memasuki dunia balap off-road di tanah air. Dipimpin langsung oleh Jimmy Budijanto sebagai tim prinsipal dan juga CEO Ducati Indonesia, Ducati MX Team Indonesia dibentuk melalui proses panjang sejak tahun 2025 lalu. Untuk memperkuat struktur, Ducati MX Team juga menunjuk legenda motocross Indonesia, Johnny Pranata, sebagai tim manajer yang bertanggung jawab merancang strategi balap dan memilih komposisi para pembalap. Hasilnya, dua talenta muda tanah air yaitu Diva Ismayana dan Hilman Maksum dipercaya menjadi ujung tombak Ducati MX Team Indonesia di musim balap 2026. Kita kan semua punya cita-cita terbaik. Tentunya menjadi suatu kebanggaan luar biasa kalau bisa juara satu. Tapi apapun hasilnya ya kita harus melalui proses itu. Apakah bisa satu, apakah hanya di tiga, apakah di dua. Tapi kita coba dulu lah. Paling enggak biar anak-anak ini loh jauh dari rumah. Kalian harus mandiri. Kalian harus belajar. Tidak, kalau di sini semuanya mudah. Kalau di sana timnya harus kecil kan. Kita aja sekali berangkat cuma 6 orang. Meski baru diperkenalkan ke publik awal tahun ini, Ducati MX Team Indonesia sejatinya sudah aktif sejak kuartal keempat 2025. Tim ini rutin mengikuti berbagai kejuaraan nasional dan daerah sebagai bagian dari riset dan pengembangan, sekaligus membangun chemistry antara pembalap dan motornya. Menatap musim balap 2026, baik Diva maupun Hilman akan dibekali motor Ducati Desmo 450 MX Factory Edition yang dilengkapi fitur elektronika baru guna menunjang balapan. Untuk Ducati Desmo ini dengan yang sebelum-sebelumnya, ini ada satu fitur yang sangat luar biasa ya dari teknologinya. Yang tadi saya bilang juga dari segi traction control, terus launch control, engine brake control, terus sama quick shifting. Jadi dengan itu aku sendiri pribadi riding style lebih nyaman, lebih comfy, dan itu membuat kita lebih confident lagi untuk menghadapi season 2026 ini. Feel-nya tuh beda banget dari brand lain, motor lain. Pertama kali naik kaget ya, wah kayak gini motornya, apa teknologinya canggih, ya ada traction controlnya, terus quick shifter, launch control, dan apa ya, menurut Hilman powernya tuh sangat luar biasa motor ini, sangat kenceng motor, terus handlingnya nyaman juga, enak dibawa. Kedua pembalap menargetkan hasil maksimal untuk kejuaraan yang akan diikuti dengan target tak hanya bisa finish dan podium, tapi juga mengumpulkan status juara seri. Pada musim 2026, Ducati MX Team Indonesia akan memulai petualangan sebanyak 22 race untuk Asia dan nasional. Ajang perdana akan diawali di kejuaraan Federation of Motorsports Club of Thailand atau FMSCT di sirkuit Silver Rock, Loei, Thailand pada 25 Januari 2026. Tim balap ini juga akan melanjutkan partisipasi di berbagai kejuaraan nasional dan daerah di Indonesia yang dimulai pada kuartal kedua tahun ini. Dalam setiap balapan, kedua pembalap andalan Ducati MX Team Indonesia akan mengandalkan motor terbaru Ducati Desmo 450 MX.
Desmo 450 MX merupakan motocross yang berbobot hanya 104 kg, berbekal mesin silinder tunggal 4 tak 450 cc yang bisa keluarkan tenaga sebesar 63,5 horsepower dan torsi 53,5 Nm. Dibekali juga sistem Desmodromic khas Ducati yang memberikan karakter tenaga lebih responsif dan stabil di putaran tinggi. Motor off-road ini juga dibekali fitur teknologi elektronik lengkap di kelasnya seperti Ducati Traction Control, Ducati Launch Control, Throttle Response, Engine Brake Control, dan lainnya melalui aplikasi di smartphone tim balap melalui koneksi Wi-Fi. Preset dari elektronika yang ada ini bisa diaktifasi melalui tombol di stang kemudi sebelah kiri. Rangka ringan, suspensi balap, elektronik canggih, serta setting khusus pabrikan menjadi senjata utama Ducati MX Team Indonesia buat bersaing di lintasan tanah. Albi Pratama, Bara Maestro, Jakarta. Tim balap Yamaha MotoGP resmi memperkenalkan motor dan livery terbarunya di Jakarta untuk ajang balap MotoGP musim 2026. Peluncuran ini jadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya Yamaha resmi beralih ke konfigurasi mesin V4. Dua pebalap Yamaha, Fabio Quartararo dan Alex Rins, akan menggunakan motor balap terbaru ini untuk menantang dominasi tim-tim Eropa di musim 2026. And gentlemen, this is the unveiling of Yamaha 2026. Peluncuran livery dan motor baru Yamaha MotoGP ini digelar di Hotel Intercontinental Jakarta Pondok Indah pada Rabu 21 Januari 2026. Jakarta dipilih sebagai lokasi peluncuran sekaligus jadi tanda dimulainya era baru Yamaha di MotoGP. Ini jadi transformasi besar bagi Yamaha dalam sejarah modern MotoGP. Kenapa? Karena setelah lama menggunakan mesin inline-4 sejak 20 tahun lalu, kini Yamaha resmi masuk ke era mesin V4, menyusul konfigurasi mesin yang dipakai oleh mayoritas tim balap di kelas para raja ini. Pihak Yamaha bilang, perubahan ini dilakukan buat meningkatkan daya saing sekaligus menyesuaikan karakter motor dengan standar motor-motor Eropa, kayak Ducati, KTM, dan Aprilia. This is not just by changing the engine, but all the component, layout, everything is different. So first one, of course, we concentrate to engine, have a good power to help the both rider, but also the bike characteristic is completely changed. So once we can find the base setting, we should be very stable and fast. But now still we are finding the best balance. So now the next week in Sepang, we try to use all the years with all the riders, all the machine to find out as soon as possible to find the base to better handling. Our bike, the previous bike, is some beautiful point, but we don't want to lose that to keep this beautiful point to put into this bike. This is our challenge. Selain mesin baru, Yamaha juga melakukan penyegaran nih pada sisi desain juga aerodinamikanya. Sasisnya dibuat lebih ramping dan distribusi bobot diatur ulang supaya lebih seimbang antara depan dan juga bagian belakang. Target utamanya adalah meningkatkan stabilitas pada pengereman serta memperkuat akselerasi guna memberikan feeling balap yang lebih konsisten. Jadi bisa dibilang nggak cuma mesin baru, tapi motor ini berubah secara total buat musim 2026. Pembalap Yamaha MotoGP Fabio Quartararo juga menyambut antusias era baru ini. Juara dunia MotoGP 2021 itu menilai mesin V4 dan segala ubahan yang ada jadi perubahan besar bagi Yamaha. Yes. Well, at the moment I think my experience on the V4 is really low, and especially because every time we are testing, we are never really focused on properly going fast. We are every time changing setups, testing new things. So I cannot really say exactly what was the difference. So now we will have especially 5 days in Malaysia, where I think at one point we will have to focus on full performance. So I think for me right now it's too early to say what is the difference between the two engines. Quartararo juga menambahkan, ia siap mendorong motor baru hingga batas maksimal dan bertekad membawa Yamaha kembali kompetitif di musim 2026. Senada dengan Quartararo, Alex Rins juga turut optimis. Pembalap asal Spanyol itu bilang bahwa motor baru ini kasih peluang pengembangan yang lebih besar. I was not that far. For sure, it was my second year with the Yamaha versus Fabio, my teammate that he had like many years also in Yamaha. But as he said, we are in a new project. We need to grow this bike to the top. We need to focus right now more than in the position in the developing area, waiting for what is
upcoming the next days on track, and let's see from that. Setelah peluncuran ini, Yamaha akan melakoni tes pramusimnya di Sepang, Malaysia. Tes ini bakal jadi ujian pertama bagi proyek besar mesin V4 di lintasan sesungguhnya. Well, dengan transformasi besar ini, kita tinggal tunggu aja gimana sepak terjang Yamaha di lintasan MotoGP. Apakah bisa kembali digdaya? Albi Pratama, Indra Raharja, Jakarta. Pebalap asal Argentina Luciano Benavides berbagi kebahagiaan atas kemenangan dramatisnya dalam ajang Rally Dakar 2026 kategori motor. Nantikan informasinya usai jeda berikut. Tetaplah di CNN Indonesia Drive. Industri otomotif Indonesia memasuki babak baru. Pengelolaan merek Kia di Indonesia kini dipegang langsung oleh prinsipal dan siap memperluas merakit mobil di dalam negeri termasuk kendaraan listrik. Di saat yang sama, Geely Auto juga bersiap membawa dua merek premiumnya yaitu Zeekr dan Lynk & Co ke Indonesia mulai tahun 2026. Setelah puluhan tahun ditangani distributor lokal, kini pengelolaan merek Kia di Indonesia resmi dipegang langsung nih oleh prinsipal melalui Kia Sales Indonesia. Langkah ini jadi titik awal era baru bagi Kia. Di bawah kendali langsung prinsipal, Kia mengikuti jejak saudaranya, yakni Hyundai yang lebih dulu dikelola langsung oleh pusat dari Korea Selatan. Meski ada dalam satu payung Hyundai Motor Group, tapi manajemen Kia menegaskan kalau posisi kedua merek ini bakalan berada setara dan tetap bakalan bersaing di pasar yang sama. Pengembangan desain, karakter kendaraan, sampai strategi pemasaran tetap dijalankan secara terpisah. Restrukturisasi ini nggak cuma berdampak pada manajemen, tapi juga kepada strategi bisnis Kia di Indonesia. Kia menargetkan akan membangun hingga 100 jaringan dealer di seluruh Indonesia selama beberapa tahun ke depan. Mereka juga memastikan bakalan memproduksi mobilnya di dalam negeri. Produksinya bakal memanfaatkan fasilitas milik Hyundai di Cikarang, Jawa Barat. Nah, sinergi ini memungkinkan efisiensi biaya produksi, mempercepat distribusi suku cadang, serta memperkuat layanan purna jual. Nggak cuma mobil konvensional, Kia juga bakal nyiapin produksi kendaraan listrik di Indonesia. Dalam strategi produk, Kia juga memilih fokus pada segmentasi terbesar di Indonesia, yaitu mobil MPV dan juga SUV. Model kunci yang disiapin adalah Kia Carens, generasi terbaru yang juga dihadirkan dalam event peluncuran babak baru Kia di Indonesia ini. Carens bukan cuma model yang dihadirkan, melainkan simbol arah desain dan positioning Kia di Indonesia ke depan. Dalam gelaran IMS 2026, Kia menjanjikan bakal menghadirkan Kia Carens versi pasar Indonesia beserta sejumlah line-up yang juga bakal dimasukin di waktu mendatang. Sementara itu, dari pabrikan China, langkah agresif juga disiapkan nih sama Geely Auto. Dalam peluncuran harga mobil listrik Geely iX2 di Pantai Indah Kapuk 2, Jakarta Utara pada 20 Januari 2026, Geely Auto Indonesia memastikan bakal membawa dua sub-merek mereka yang berada di kelas premium ke tanah air pada tahun 2026 ini. Dua merek tersebut adalah Zeekr dan Lynk & Co. Masuknya dua brand ini menandai strategi baru Geely untuk naik kelas ke segmentasi yang lebih premium. Zeekr sebenarnya sempat diperkenalkan pada ajang GJAW 2024 lalu, tapi baru dipastikan masuk pada tahun 2026 ini dan akan diposisikan sebagai merek kendaraan listrik luxury dengan teknologi tinggi dan segmentasi kelas atas. Sementara Lynk & Co dikenal sebagai merek dengan karakter desain yang modern, teknologi konektivitas tinggi, dan konsep gaya hidup urban. Masuknya Zeekr dan Lynk & Co juga menunjukkan bahwa pabrikan China nggak lagi cuma bermain di segmentasi mobil berharga murah, tapi mulai menantang langsung nih merek-merek Jepang, Korea Selatan, sampai Eropa yang berada di kelas premium atau bahkan luxury. Kalau seluruh rencana ini terrealisasi, maka peta persaingan otomotif di Indonesia bakal berubah secara drastis. Konsumen Indonesia tentunya bakal mendapatkan lebih banyak pilihan, baik dari segi desain, powertrain, teknologi yang lebih maju, sampai persaingan harga yang semakin kompetitif. Tim Liputan CNN Indonesia Drive. Ducati Indonesia resmi memperkenalkan Ducati MX Team sebagai tim motocross Ducati pertama di Indonesia. Tim ini akan berlaga di ajang motocross nasional hingga regional Asia Tenggara dengan dua pebalap muda, yaitu Diva Ismayana asal Bali dan Hilman Maksum asal Cilacap, Jawa Tengah dengan menggunakan Ducati Desmo 450 MX Factory.
Peluncuran Ducati MX Team Indonesia digelar di Jakarta, Selasa 20 Januari 2026. Tim ini resmi menjadi tim motocross Ducati pertama di Indonesia, sekaligus menandai langkah serius Ducati memasuki dunia balap off-road di tanah air. Dipimpin langsung oleh Jimmy Budijanto sebagai tim prinsipal dan juga CEO Ducati Indonesia, Ducati MX Team Indonesia dibentuk melalui proses panjang sejak tahun 2025 lalu. Untuk memperkuat struktur, Ducati MX Team juga menunjuk legenda motocross Indonesia, Johnny Pranata, sebagai tim manajer yang bertanggung jawab merancang strategi balap dan memilih komposisi para pembalap. Hasilnya, dua talenta muda tanah air yaitu Diva Ismayana dan Hilman Maksum dipercaya menjadi ujung tombak Ducati MX Team Indonesia di musim balap 2026. Kita kan semua punya cita-cita terbaik. Tentunya menjadi suatu kebanggaan luar biasa kalau bisa juara satu. Tapi apapun hasilnya ya kita harus melalui proses itu. Apakah bisa satu, apakah hanya di 3, apakah di 2. Tapi kita coba dulu lah. Paling nggak biar anak-anak ini loh jauh dari rumah. Kalian harus mandiri. Kalian harus belajar. Tidak, kalau di sini semuanya mudah. Kalau di sana timnya harus kecil kan. Kita aja sekali berangkat cuma 6 orang. Meski baru diperkenalkan ke publik awal tahun ini, Ducati MX Team Indonesia sejatinya sudah aktif sejak kuartal keempat 2025. Tim ini rutin mengikuti berbagai kejuaraan nasional dan daerah sebagai bagian dari riset dan pengembangan, sekaligus membangun chemistry antara pembalap dan motornya. Menatap musim balap 2026, baik Diva maupun Hilman akan dibekali motor Ducati Desmo 450 MX Factory Edition yang dilengkapi fitur elektronika baru guna menunjang balapan. Untuk Ducati Desmo ini dengan yang sebelum-sebelumnya, ini ada satu fitur yang sangat luar biasa ya dari teknologinya. Yang tadi saya bilang juga dari segi traction control, terus launch control, engine brake control, terus sama quick shifting. Jadi dengan itu aku sendiri pribadi riding style lebih nyaman, lebih comfy, dan itu membuat kita lebih confident lagi untuk menghadapi season 2026 ini. Feel-nya tuh beda banget dari brand lain, motor lain. Pertama kali naik kaget ya, wah kayak gini motornya, apa teknologinya canggih, ya ada traction controlnya, terus quick shifter, launch control, dan apa ya, menurut Hilman powernya tuh sangat luar biasa motor ini, sangat kenceng motor, terus handlingnya nyaman juga, enak dibawa. Kedua pembalap menargetkan hasil maksimal untuk kejuaraan yang akan diikuti dengan target tak hanya bisa finish dan podium, tapi juga mengumpulkan status juara seri. Pada musim 2026, Ducati MX Team Indonesia akan memulai petualangan sebanyak 22 race untuk Asia dan nasional. Ajang perdana akan diawali di kejuaraan Federation of Motorsport Club of Thailand atau FMSCT di sirkuit Silver Rock, Loei, Thailand pada 25 Januari 2026. Tim balap ini juga akan melanjutkan partisipasi di berbagai kejuaraan nasional dan daerah di Indonesia yang dimulai pada kuartal kedua tahun ini. Dalam setiap balapan, kedua pembalap andalan Ducati MX Team Indonesia akan mengandalkan motor terbaru Ducati Desmo 450 MX. Desmo 450 MX merupakan motocross yang berbobot hanya 104 kg, berbekal mesin silinder tunggal 4 tak 450 cc yang bisa keluarkan tenaga sebesar 63,5 horsepower dan torsi 53,5 Nm. Dibekali juga sistem Desmodromic khas Ducati yang memberikan karakter tenaga lebih responsif dan stabil di putaran tinggi. Motor off-road ini juga dibekali fitur teknologi elektronik lengkap di kelasnya seperti Ducati Traction Control, Ducati Launch Control, Throttle Response, Engine Brake Control, dan lainnya melalui aplikasi di smartphone tim balap melalui koneksi Wi-Fi. Preset dari elektronika yang ada ini bisa diaktifasi melalui tombol di stang kemudi sebelah kiri. Rangka ringan, suspensi balap, elektronik canggih, serta setting khusus pabrikan menjadi senjata utama Ducati MX Team Indonesia buat bersaing di lintasan tanah. Albi Pratama, Bara Maestro, Jakarta. Tim balap Yamaha MotoGP resmi memperkenalkan motor dan livery terbarunya di Jakarta untuk ajang balap MotoGP musim 2026. Peluncuran ini jadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya Yamaha resmi beralih ke konfigurasi mesin V4. Dua pebalap Yamaha, Fabio Quartararo dan Alex Rins, akan menggunakan motor balap terbaru ini untuk menantang dominasi tim-tim Eropa di musim 2026. And gentlemen, this is the unveiling of Yamaha 2026.
Peluncuran livery dan motor baru Yamaha MotoGP ini digelar di Hotel Intercontinental Jakarta Pondok Indah pada Rabu 21 Januari 2026. Jakarta dipilih sebagai lokasi peluncuran sekaligus jadi tanda dimulainya era baru Yamaha di MotoGP. Ini jadi transformasi besar bagi Yamaha dalam sejarah modern MotoGP. Kenapa? Karena setelah lama menggunakan mesin inline 4 sejak 20 tahun lalu, kini Yamaha resmi masuk ke era mesin V4, menyusul konfigurasi mesin yang dipakai oleh mayoritas tim balap di kelas para raja ini. Pihak Yamaha bilang, perubahan ini dilakukan buat meningkatkan daya saing sekaligus menyesuaikan karakter motor dengan standar motor-motor Eropa, kayak Ducati, KTM, dan Aprilia. This is not just by changing the engine, but all the component, layout, everything is different. So first one, of course, we concentrate to engine, have a good power to help the both rider, but also the bike characteristic is completely changed. So once we can find the base setting, we should be very stable and fast. But now still we are finding the best balance. So now the next week in Sepang, we try to use all the years with all the riders, all the machine to find out as soon as possible to find the base to better handling. Our bike, the previous bike, is some beautiful point, but we don't want to lose that to keep this beautiful point to put into this bike. This is our challenge. Selain mesin baru, Yamaha juga melakukan penyegaran nih pada sisi desain juga aerodinamikanya. Sasisnya dibuat lebih ramping dan distribusi bobot diatur ulang supaya lebih seimbang antara depan dan juga bagian belakang. Target utamanya adalah meningkatkan stabilitas pada pengereman serta memperkuat akselerasi guna memberikan feeling balap yang lebih konsisten. Jadi bisa dibilang nggak cuma mesin baru, tapi motor ini berubah secara total buat musim 2026. Pembalap Yamaha MotoGP Fabio Quartararo juga menyambut antusias era baru ini. Juara dunia MotoGP 2021 itu menilai mesin V4 dan segala ubahan yang ada jadi perubahan besar bagi Yamaha. Well, at the moment I think my experience on the V4 is really low, and especially because every time we are testing, we are never really focused on properly going fast. We are every time changing setups, testing new things. So I cannot really say exactly what was the difference. So now we will have especially 5 days in Malaysia, where I think at one point we will have to focus on full performance. So I think for me right now it's too early to say what is the difference between the two engines. Quartararo juga menambahkan, ia siap mendorong motor baru hingga batas maksimal dan bertekad membawa Yamaha kembali kompetitif di musim 2026. Senada dengan Quartararo, Alex Rins juga turut optimis. Pembalap asal Spanyol itu bilang bahwa motor baru ini kasih peluang pengembangan yang lebih besar. I was not that far. For sure, it was my second year with the Yamaha versus Fabio, my teammate that he had like many years also in Yamaha. But as he said, we are in a new project. We need to grow this bike to the top. We need to focus right now more than in the position in the developing area, waiting for what is upcoming the next days on track, and let's see from that. Setelah peluncuran ini, Yamaha akan melakoni tes pramusimnya di Sepang, Malaysia. Tes ini bakal jadi ujian pertama bagi proyek besar mesin V4 di lintasan sesungguhnya. Well, dengan transformasi besar ini, kita tinggal tunggu aja gimana sepak terjang Yamaha di lintasan MotoGP. Apakah bisa kembali dikdaya? Albi Pratama, Indra Raharja, Jakarta. Pebalap asal Argentina Luciano Benavides berbagi kebahagiaan atas kemenangan dramatisnya dalam ajang Rally Dakar 2026 kategori motor. Nantikan informasinya usai jeda berikut. Tetaplah di CNN Indonesia Drive.